Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Mobil seorang pengunjung mal di Bandar Lampung raib digasak pencuri. Polda Lampung bentuk tim khusus untuk mengusut kematian siswa STN Kemiling. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang terancam gagal panen akibat dilanda kekeringan. Para terdakwa korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terus berupaya mengembalikan uang kerugian negara sebesar hampir 7 miliar rupiah. Hingga Senin siang, ketiga terdakwa telah mengembalikan uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah. Ketiga terdakwa korupsi retribusi sampah itu adalah Sahri Wansyah, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, dan dua pegawainya bernama Haris Fadilah dan Hayati. Hukuman ketiga terdakwa akan lebih ringan jika mereka melunasi uang pengganti kerugian negara itu. Senin siang, ketiga terdakwa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa. Yang dikembalikan oleh terdakwa Sahri Wansyah itu sejumlah 3,8 miliar lebih. Ya. Kemudian terdakwa yang kedua atas nama Haris Fadilah, yang pertama itu 76 juta, kemudian kemarin pada waktu proses penuntutan 11 juta. Sedangkan untuk Hayati kemarin pada waktu penyidikan sebesar 108 juta. Nah, gitu. Kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar dari tiga terdakwa ya, jadi 4 miliar 90 juta 200 ribu rupiah. Korupsi retribusi sampah itu terungkap setelah pemasukan asli daerah atau PAD selama 3 tahun dari Dinas Lingkungan Hidup gagal mencapai target. Setelah diusut, Kejati Lampung mendapati selisih jumlah karcis retribusi sampah yang beredar dengan uang yang masuk ke kas daerah. Rupanya para terdakwa sekongkol tidak menyetorkan uang pungutan retribusi sampah dari warga ke kas daerah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lebih dari 200 hektar lahan persawahan tanda hujan di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang terancam gagal panen jika tidak ada hujan dalam beberapa bulan ke depan. Tanaman padi berusia 2 bulan itu kurang subur akibat dilanda kekeringan. Tanah sawah kering hingga retak-retak. Untuk mengantisipasi kekeringan itu, para petani mengandalkan air irigasi untuk mengairi sawah. Sayangnya, meski kemarau baru berlangsung selama 2 bulan, namun debit air irigasi kini semakin surut karena terus-menerus disedot. Kondisi itu juga diperparah dengan mendangkalnya irigasi. Ini mungkin kendalanya dari air. Kalau sumber air banyak sih kita dari Sungai Bidada. Cuma saluran dari mulai primer nyampe sekunder itu kan udah tersumbat. Jadinya nggak sampai yang ujung-ujung sini kekurangan air. Kalau ini kan padi masih memuktuk umur 2 bulan lagi nih. Ya bisa kemungkinan kalau nyampe 2 bulan ini nggak ada hujan, walaupun panen nggak maksimal. Ya, sekitar hampir 2 bulan ini kan kemarau mulai panjang. Kendala itu yang pertama air karena kemarau, yang kedua karena pendangkalan sungai, terus pendangkalan tersier, terus banyaknya rumput.
Jadi kita nggak bisa untuk ngambil air karena pasang terlalu kecil, karena di sini pasang terlalu kecil, surutnya terlalu cepat. Petani kini semakin terpuruk karena harus keluar biaya lebih untuk mengairi sawah. Para petani mendesak pemerintah segera turun tangan membantu mengatasi kekeringan tersebut dengan menormalisasi irigasi supaya debit air kembali banyak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Memasuki musim kemarau, warga di Bandar Lampung diimbau mewaspadai musibah kebakaran. Beberapa peristiwa kebakaran selama 3 pekan belakangan dipicu dari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Berdasarkan data petugas damkar Bandar Lampung, selama bulan Agustus ini telah terjadi 6 kebakaran, 5 kebakaran lahan kosong dan 1 lagi panglong kayu yang turut meludeskan 2 mobil di dalamnya. Nah ya, tentunya intinya pemerintah Kota Bandar Lampung mengimbau kepada seluruh warga masyarakat ya, agar tidak membakar sampah menggunakan petugas kebersihan yang disediakan oleh Kota Bandar Lampung. Mengingat situasi cuaca sekarang sedang musim kekeringan, dampak juga dari bencana El Nino yang sedang melanda Indonesia. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana juga mengimbau warga meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya saat bermain korek api. Kebakaran di 2 lahan kosong di Bandar Lampung dipicu anak-anak membakar sampah di lahan kosong. Api kian membesar setelah membakar semak belukar yang kering. Kita harus antisipasi, jangan terjadi yang kesekian kali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Dan anak-anak kita juga harus kita himbau semuanya. Dan kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semua partisipasi dari masyarakat, bukan hanya anak-anak, semuanya. Kan kadang-kadang dari listrik, dari macam-macam ya. Yang namanya kebakaran kan dari macam-macam. Dan mudah harapan kewaspadaan dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan juga dari 6 kebakaran di Bandar Lampung pada bulan ini tidak merenggut korban jiwa. Kebakaran lahan kosong tidak menjalar ke permukiman, namun untuk kebakaran panglong kayu di Sukarame menimbulkan kerugian materi hingga 1 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menangkap ikan dengan alat penyengat listrik atau setrum di Sungai Wai Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang marak terjadi. Hal itu dikeluhkan oleh nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkapan ikan pancing, bubu, dan jaring. Salah satunya adalah Hussein Saputra, nelayan di Desa Menggala. Ikan hasil tangkapannya berkurang. Ia memperkirakan populasi ikan di Sungai Wai Tulang Bawang akan cepat habis akibat banyaknya warga yang menggunakan setrum untuk mencari ikan. Jika menggunakan alat setrum, ikan kecil di sungai ikut mati namun tidak bermanfaat karena yang diambil para pelaku hanya ikan berukuran besar saja. Para nelayan meminta aparat keamanan menangkap para pemakai setrum ikan. Tempat ini yang jadi keluhan ini sekarang ini setrum sungai. Setrum sungai ini udah berapa hari ini orang sering ini kerja. Untuk khususnya nelayan minta bantu dengan pemerintah kan setempat supaya masalah setrum itu bagaimana kan gitu untuk solusinya kan gitu. Sangat meresahkan Pak ya bagi nelayan itu ya. Jelas itu Pak, pasti itu karena nelayan ini ya ini kehidupannya sehari-hari dari sinilah. Menangkap ikan dengan cara disetrum dilarang pemerintah karena membahayakan kelangsungan hidup biota sungai dan membahayakan keselamatan pelakunya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.